Ada kuasa Tuhan di tanganmu. Nih tema kita pagi hari ini ya. Ya, buka kitabnya saudara di kitab Lukas 9. Kita akan belajar bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya ya. Saudara, segala sesuatunya yang kita mau kerjakan, kita akan kerjakan dengan menggunakan kuasa Tuhan. Segala sesuatunya harus menggunakan kuasa Tuhan. Ya, sudah saudara? Ya, maka Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, sampai di sini dulu. Kuasa Tuhan itu ada dalam tangan kita. Seringkali kita itu suka nggak percaya diri. Kalau kita mau melakukan segala sesuatunya, coba lihat, kita itu pengennya didoakan toh. Merasa kalau didoakan hamba Tuhan itu paling manjur. Kita itu suka banget altar call, minta didoakan, minta diminyakin, minta diurapin, merasa bahwa pengurapan mereka itu manjur, gitu kan? Sukanya gitu kan? Salah. Coba, pemikiran-pemikiran seperti ini singkirkan. Kuasa Tuhan ada di dalam tangan kita. Tapi ada syaratnya. Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Bagaimana semuanya itu bisa terjadi? Perhatikan ayat yang pertama. Yesus memanggil. Nah ini garis bawahi kata memanggil. Anda merasa terpanggil nggak? Nggak ngerti Bu? Kapan toh kita tuh dipanggil? Pagi-pagi, saudara. Pagi-pagi Tuhan sudah panggil kita. Buat doa, pujian penyembahan, merenungkan firman Tuhan, itu panggilan Tuhan. Kalau saat teduh, nggak pernah mau bangun, gimana punya kuasa Tuhan? Itulah pentingnya kita bangun pagi-pagi, muji nyembah Tuhan, baca firman Tuhan, supaya kita mendengar panggilan Tuhan. Kita suka nggak mau bangun. Kita terlalu enak di zona kasur kita, malas. Padahal Tuhan panggil muridnya untuk apa? Memberikan tenaga dan kuasanya. Tuhan panggil kita tiap pagi. Nah, kita suka nggak mau mendengarkan itu. Yang pertama, kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita kalau kita mendengar panggilan Tuhan. Selain kita nggak mendengar panggilan Tuhan, tenaga dan kuasanya tidak akan diberikan bagi kita. Wajar. Pada akhirnya, waktu kita doa, kita nggak percaya diri. Ini kira-kira kalau aku yang doain, bisa sembuh nggak ya? Ini kalau berhadapan sama setan, ada rumah hantunya, ada orang kesurupan, bingung, nggak bisa doakan. Karena merasa nggak mampu. Apa penyebabnya, saudara? Karena kok nggak mendengar panggilan Tuhan kalau pagi hari. Jadi syarat untuk bisa mendengar, untuk bisa menerima kuasa daripada Tuhan, dengerin dulu panggilan Tuhan. Karena untuk kuasa dan tenaga orang nggak bisa diberikan secara cuma-cuma kalau nggak ada rasa kepercayaan. Nggak mungkin kan Anda ngasih duit ke orang sembarangan dengan nilai yang besar. Nggak mungkin kan? Butuh kepercayaan. Dengar dulu panggilan Tuhan. Lalu Yesus memanggil siapa? Ke-12 muridnya. Syarat yang berikutnya adalah jadi murid. Kita tuh waktu pagi, saudara ya, saat teduh, kita tuh lagi dimuridin loh sama Tuhan. Waktu ngobrol sama Tuhan itu kita lagi dimuridkan sama Roh Kudus. Jadi pahami itu. Tenaga dan kuasa Tuhan itu reward. Tapi panggilan Tuhan
Itu yang pertama. Jadi pagi-pagi kita bangun, kita dipanggil Tuhan, lalu kita akan merasakan apa? Jadi murid untuk dimuridkan. Jadi pagi-pagi kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu. Hubungan itu menghasilkan apa? Pemuritan. Itulah kenapa kita suka nggak pede sama doa kita. Kalau disuruh doa, jangan aku nggak bisa doa. Ya iya nggak bisa doa. Karena engkau tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau disuruh doa nggak mau. Suruh doa makan aja lo nggak mau. Apalagi kalau doa dalam persekutuan, doa dalam gereja, pelayanan di gereja. Bingung kan cara doanya bagaimana? Karena engkau nggak mengerti panggilan Tuhan, engkau nggak jadi murid. Itulah pentingnya pagi-pagi bangun, itu pemuritan sama Tuhan. Jadi bagaimana kuasa Tuhan itu dimunculkan? Dengar panggilan Tuhan, dimuridkan. Kalau udah jadi murid, baru ada kepercayaan Tuhan terhadap muridnya. Lihat berikutnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa? Menguasai setan-setan dan menyembuhkan sakit penyakit. Itu yang sering saya sharingkan kepada saudara. Saya sakit apa saja lah, saya sakit apa saja. Minum obat nanti dulu, karena punya kuasa. Kalaupun nggak sembuh, ya minum obat, istirahat, sudah akan sembuh dengan sendirinya. Nah, gunakan kuasa Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, waktu lagi ada Zoom itu ya, Komsel Breakthrough. Nah ini saya sarankan ya saudara. Saudara join Komsel Breakthrough di hari Kamis jam 7 malam. Itu pengajarannya itu bisa lebih detail gitu ya. Anda bisa bertanya, Anda bisa saling memberkati jemaat yang lainnya, saling mendoakan gitu ya. Punyai komsel, punyai komunitas. Waktu lagi nyembah begitu ya, dalam spirit saya merasakan adanya serangan black magic. Dan ternyata benar saudara. Ada salah satu jemaat itu dia itu buka catering saudara. Dia buka catering, makanannya itu tiba-tiba itu bau. Katanya yang punya catering itu. Waktu kita pujian penyembahan, itu tiba-tiba makanannya bau. Tapi nggak busuk saudara. Saya bilang, oh ya ini tadi waktu pujian penyembahan. Saya merasakan adanya black magic. Saya pikir apa gitu ya. Ternyata ada salah satu anggota komselnya yang diserang cateringnya. Lalu kemudian kita doa. Udah hilang. Bau busuknya itu tiba-tiba hilang aja. Nah, bagaimana caranya menghilangkan itu? Sekali lagi, waktu kita menggunakan otoritas Allah, kita jadi murid dulu. Makanya kita tuh kalau dipanggil Tuhan pagi-pagi bangun, saudara. Bangun. Kita tuh suka malas bangun. Kalau untuk urusan doa itu malas banget. Padahal Tuhan mau memberikan apa? Kuasanya. Supaya kita itu bisa hidup mandiri. Tiap-tiap hari itu kan kita tuh selalu berhadapan dengan situasi-situasi toh. Nah, Tuhan katakan apa? Akan memberikan tenaga dan kuasanya. Bayangkan, Yesus lagi murid-muridin. Memuridkan para murid-muridnya. Supaya apa? Tenaga dan kuasanya diberikan kepada mereka. Untuk apa? Ayat yang kedua. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Supaya apa? Tenaga dan kuasa itu diberikan buat kita supaya kita bisa memberkati orang lain. Jadi kalau ada tetanggamu, keluargamu, lagi ada kerasukan setan, ada yang sakit, ada yang mengalami situasi-situasi, Anda yang mendoakan. Bukan Anda telepon hamba Tuhan.
kita yang mendoakan. Ada kuasa di dalam tangan kita itu. Makanya jangan malas bangun pagi. Ya, jangan malas bangun pagi. Waktu bangun pagi itu, waktu Anda dan saya saat teduh, saya juga bangun pagi, saudara. Dipikir saya enggak, saya bangun pagi. Tiap hari harus doa, pujian penyembahan, merenungkan firman, belajar terus melakukan firman. Saya juga dimuridkan oleh Tuhan. Kita nggak bisa, saudara, kalau nggak dimuridkan. Amin. Ya. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang. Jadi, pahami itu, bahwa pengurapan yang Tuhan berikan buat kita, Anda tuh kan kalau misalkan hari Minggu, atau apa gitu ya, didoakan, altar call, terima pengurapan. Pengurapanmu jangan kau pegang sendiri, saudara. Mubazir. Nggak akan terjadi apa-apa. Cara supaya api dalam kehidupanmu itu menyala besar, layanin orang. Nggak tahu kuncinya tuh, bagaimana caranya menyalakan api Tuhan. Api Tuhan waktu kita nyalakan di dalam rumah kita, mungkin ya katakanlah 50% besarnya. Waktu kita melayani orang, akan bermunculan lagi jadi 60%. Melayani orang lagi jadi 70%. Melayani lagi jadi 80%. Makin hari makin besar. Karena apa? Kuasa dan tenaga Tuhan diberikan dalam hidup kita. Pagi-pagi kita diurapi Tuhan, kita lepaskan untuk orang lain, api kita makin besar. Makanya seringkali saya katakan, layanilah orang, minimal 1 orang, tiap-tiap hari. Minimal loh ya, bukan sehari 1 orang, minimal. Jangan pelit pengurapan. Pengurapanmu akan sia-sia, saudara. Pagi-pagi engkau saat teduh, terima pengurapan dari Tuhan, terus engkau nggak melayani orang. Melayani orang tuh loh gampang. Doakan mereka, nasehatin mereka, berikan mereka kekuatan, teleponin. Jadi orang tuh jangan pelit. Hidup yang dipikirin diri sendiri terus. Jangan pelit, saudara. Jangan pelit. Ya. Ada kuasa di dalam tanganmu, jangan pelit. Saudara. Ya, jangan pelit. Anda harus lihat bahwa Tuhan itu ingin memakai Anda dan saya. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan. Yang kedua, mengutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Ini maksudnya ya bukan hamba Tuhan atau pendeta-pendeta. Bukan. Semua orang harus memberitakan kerajaan Tuhan. Makanya kenapa pasanganmu nggak mau mendengarkan engkau? Karena kau sendiri aja nggak percaya Tuhan. Engkau sendiri firman Tuhan aja nggak ngerti kan? Firman Tuhannya nggak pernah dibaca. Gimana mau ngasih tahu pasangannya? Pasangan saya itu nggak mau, Bu. Diajak doa nggak mau, Bu. Ya pasti mereka nggak mau. Anak-anakmu, pasanganmu nggak mau. Kenapa? Engkau aja nggak ngerti doa, nggak ngerti. Firman Tuhan nggak ngerti. Apa? Kuasa apa yang kau berikan buat pasanganmu? Nggak punya kuasa kan? Ini loh, makanya ini loh, ikutin ini. Bangunlah pagi-pagi, dengarkan panggilan Tuhan, pagi-pagi bangun. Pagi-pagi bangun itu dimuridkan oleh Tuhan. Kita baca firman Tuhan kayak gini, itu pemuritan loh. Pagi-pagi waktu kita bangun, kita muji nyembah Tuhan. Lalu kemudian kita baca firman Tuhan, kita renungkan. Itu kita lagi dimuridin. Oh, kayak begini. Waktu dimuridkan, yaitu kuasa Tuhan itu sempurna, turun atas setiap kita. Jadi tiap hari, Anda harus melayani orang. Ya gimana apimu mau besar kalau nggak melayani orang? Nanti yang ada, apa saudara? Hanya pengetahuan saja, percuma. Loh kita tuh buat apa? Kalau cuma pengetahuan aja, ya. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Nah ini,
Ayat yang ketiga ini seringkali dilakukan oleh orang. Nanti dulu deh, kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah punya ini itu, nanti saya melayani Tuhan. Nanti deh, kalau saya sudah sembuh dari sakit, nanti saya melayani Tuhan. Nanti deh, kalau utang saya sudah lunas, nanti kalau saya sudah punya rumah, saya akan layani. Telat kalau kayak gini. Kalau cara pikir mau melayani Tuhan, nunggu kondisimu baik dulu. Yonek misalkan nih, sudah punya semuanya, terus ada kesempatan pelayanan. Kalau enggak, kalau ada kesempatan di depan mata, ambil, saudara. Kalau ada kesempatan buat melayani Tuhan, kakimu masih kuat, tanganmu masih ada, pergilah melayani. Kuasa daripada Tuhan itu diberikan buat kita untuk apa toh? Bukan untuk supaya kita kaya, supaya utang kita lunas, bukan supaya sakitmu sembuh. Itu reward. Itu bonus. Ketika Tuhan percaya sama kita. Nah, seringkali kita suka nimbang-nimbang. Nanti dululah. Saya tuh masih repot. Saya masih belum bisa pelayanan. Pelayanan yang paling sederhana itu di dalam keluarga. Melayani Tuhan itu konsepnya luas. Tapi ya jangan di keluarga terus. Alasannya saya pelayanan, Bu, tapi kan saya di keluarga. Keluarga kan juga pelayanan, itu betul. Tapi masuk dari tahun ke tahun keluarga terus yang dilayani. Harus diperluas. Ini loh. Jadi kuasa daripada Tuhan diberikan buat kita untuk apa toh? Membesarkan kerajaan Tuhan. Jadi supaya banyak orang itu mengenal Yesus. Kitanya sendiri yang harus tiap-tiap hari memperkenalkan diri kita kepada orang untuk apa toh? Membawa nama Yesus buat mereka. Amin. Itulah kenapa saya sering katakan, ayo layani saudara, minimal satu orang. Supaya apa? Supaya Anda dan saya sama-sama memberitakan kabar sukacita itu. Amin. Jadi nanti kalau ada orang sakit, ada orang kerasukan setan, doakan saudara. Doakan, Bu, saya tuh nggak bisa doa, Bu, nggak bisa doa. Makanya pagi-pagi bangun. Ini loh yang di ayat yang pertama tadi. Tuhan memberikan kuasanya justru di pagi hari, saudara. Tuhan memberikan kuasanya di pagi hari, pada saat kita doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, kita merenungkan, itu loh kuasa Tuhan, dan tenaganya diberikan buat kita. Lah mbak pikir saya enggak? Saya lakukan itu, saudara. Makanya kenapa bisa melakukan pelayanan pelepasan, bisa melepaskan orang kerasukan, bisa menyembuhkan orang, bisa nguatin orang. Nah, bukan sayanya, tapi kuasa Allah, otoritas yang Tuhan berikan buat hidup saya yang bisa melakukan itu. Baik saya maupun Bapak Ibu semuanya sama. Wong Tuhan kita sama kok, Roh Kudusnya juga sama. Kita butuh yang namanya ketekunan. Amin. Butuh namanya ketekunan. Jadi kalau pagi-pagi bangun, muji nyembah Tuhan, saudara. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, waktu kita mengagungkan Tuhan, waktu kita baca firman Tuhan, nah itu, ya, itu yang membuat kuasa Allah bekerja. Jadi ayat yang ketiga, jangan tunggu kita kaya dulu. Amin. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal roti atau uang, 2 helai baju, nggak usah. Nggak usah nunggu kaya, nggak usah nunggu utangmu lunas, pergilah melayani Tuhan justru pada saat engkau lagi terpuruk. Makanya kalau stres jangan lama-lama. Hobi itu jangan stres, saudara. Ya, stres itu kita tuh punya kuasa ya. Kalau stres penuh dengan ketakutan, makanya datang komsel, saudara, ya, supaya diajarin. Ya, kalau memiliki rasa ketakutan begitu, belajar. Ketakutan timbul dari mana? Nih loh pikiran.
Jadi kita minta, kita suruh ini pikiran yang penuh dengan ketakutan-ketakutan itu untuk apa? Keluar. Caranya bagaimana? Otoritas Allah harus ada di tangan kita. Otoritas atau kuasa Allah itu harus ada di tangan kita. Caranya apa? Pemuritan. Kapan dimuridkan Tuhan? Pagi-pagi, waktu kita kayak gini. Baca firman Tuhan, lalu kita melakukan itu pemuritan loh. Engkau lagi dimuridin sendiri sama Roh Kudus. Diajarin bagaimana caranya. Bagaimana caranya engkau berdoa buat keluargamu. Bagaimana caranya anak-anakmu yang terikat dengan game online, dengan tontonan-tontonan yang gak baik, hubungan pacaran anakmu yang gak baik itu. Engkau lagi doakan. Pakai kuasa Allah, itu namanya otoritas. Doakan. Doakan, saudara. Sepertinya doamu sederhana. Aduh, kayaknya gak bisa. Loh, memang gak bisa kalau kita yang mikir. Roh Kudus yang akan bekerja. Itulah kenapa di ayat yang pertama tadi dikatakan, ia memberikan tenaga dan kuasanya. Itu tujuannya. Supaya kita menang dan kita memenangkan orang lain. Itulah yang disebut dengan diberkati untuk memberkati. Ojo pelit. Jangan pelit sama orang. Semakin engkau pelit, semakin engkau miskin. Semakin engkau nggak mau melakukan pekerjaan Tuhan, semakin engkau miskin. Miskin apa? Nggak cuma miskin materi. Miskin kekuatan. Miskin damai sejahtera. Miskin pengetahuan. Nah, nggak ngerti apa-apa kan? Disuruh doa nggak bisa. Dia ngomong tentang firman Tuhan nggak ngerti. Karena pelit. Karena nggak mau melayani orang. Kita harus pintar tentang firman Tuhan ini. Pahami terus. Tiap-tiap hari. Saya dulu juga baca firman Tuhan juga nggak ngerti, saudara. Iki artinya apa gitu. Kadang nggak ngerti. Ya nggak apa-apa. Tanya sama Roh Kudus. Tuhan, aku nggak ngerti ini maksudnya apa. Belajar lagi. Dengerin khotbah lagi. Jangan keseringan nonton TikTok. Film-film drakor. Anda loh nonton film drakor bisa berhari-hari. Kenapa untuk firman Tuhan aja nggak nyantol? Karena tidak ada tenaga dan kuasa Allah dalam hidup kita. Nggak praktek. Makanya nggak bisa nyembuhin orang kan. Dikit-dikit telepon pendeta, dikit-dikit telepon pendeta. Nggak pede sama doanya sendiri. Karena kok nggak latihan. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Nah, ini ayat yang keempat. Mulai diajarin Tuhan praktek. Kalau kita lagi dibawa Tuhan ke suatu musim, katakanlah tahun ini adalah musim kekeringan kita, musim peperangan rohani, ya. Anda dan saya lagi dibawa Tuhan ke musim peperangan rohani. Masa-masa kering, masa-masa susah, masa-masa nggak ada pintu yang terbuka. Ini waktunya engkau dimuridkan Tuhan. Nih, tinggallah di situ sampai engkau berangkat dari situ. Kalau Tuhan belum katakan selesai, ya sudah tinggallah di situasi itu. Makin berat, Bu, gak apa-apa. Belajarlah di area itu. Belajarlah mengucap syukur dalam tekanan. Belajarlah bersukacita waktu semuanya gak ada jalan. Belajar terus bagaimana berpengharapan kepada Tuhan waktu semuanya gak ada jalan. Nih, ayat ini ngomong kayak gitu. Waktu engkau nggak punya apa-apa, nggak ada pengharapan lagi, nggak ada kekuatan lagi, waktunya engkau dimuridkan sama Tuhan. Supaya apa? Tenaga dan kuasa Tuhan turun atas kita. Nanti kita jadi orang yang mandiri. Yang tadinya tukang ngeluh, jadi mengucap syukur. Yang tadinya bisa tough, bisa menjadi orang kuat. Karena banyak berdoa, memuji Tuhan. Jadi kuat. Jadi bisa jalan sendiri. Tiba-tiba jadi pintar doa. Ya kemarin saudara, ada orang konseling sama saya. Dia dalam tekanan. Tapi di dalam tekanan itu, Tuhan memberikan mujizatnya lewat apa? Anaknya dia yang usia 6 tahun, tiba-tiba bisa berdoa. Wah. Dia berdoa untuk papanya. Supaya papanya pulang, supaya papanya bertobat, supaya papanya hidup takut akan Tuhan. Walaupun enggak keren.
Anak usia 6 tahun, dia dipakai Tuhan dahsyat. Ngomongnya udah profetik banget. Itu loh saudara. Anda diberikan kuasa oleh Tuhan justru pada saat apa? Tekanan besar, proses, hidupmu nggak enak, itu tenaga dan kuasanya lagi diturunin sama kita. Jangan dibuang sia-sia. Pegang itu. Makanya jangan teriak-teriak, mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan kok nggak tolong? Aduh, murid kayak begini. Kalau saya gurunya, tak singkirin nih kayak gini. Ayo, kamu di ruangan khusus aja. Kadang ganggu murid yang lain. Ya, untungnya gurunya bukan saya. Jadi saudara, pagi-pagi itu bangun, kita lagi dimuridin sama Tuhan. Supaya apa? Supaya di ayat yang keempat ini, waktu Tuhan membawa kita ke suatu musim, membawa kita ke suatu tempat, kita lagi belajar. Ini kita lagi disuruh apa sih sama Tuhan? Di situasi-situasi yang lagi kering ini, kita lagi diajarin Tuhan apa toh? Diajarin apa? Anda harus tahu. Tanya, makanya tanya, kenapa ya Tuhan kok situasinya makin berat? Tuhan mau ajar saya apa? Tuhan kenapa kok ini gagal? Tuhan mau bicara apa dalam kegagalan saya? Tuhan mau ajarin apa dalam kehancuran saya? Saya harus bagaimana Tuhan menghadapi ini? Lu tanyanya gitu. Itu namanya murid. Tapi kalau engkau nagih janjinya Tuhan, itu namanya debt collector. Anda mau pilih mana? Jadi tukang tagih apa jadi muridnya Tuhan? Kalau jadi muridnya Tuhan, pasti ada kuasa dan tenaga. Engkau jadi bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Dalam keadaan apa saja, engkau bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Nah, ya. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Kalaupun nih, kita udah doa, udah pujian penyembahan, udah berpuasa, tetapi orang tidak bertobat, orang nggak mau terima kita. Mungkin pasanganmu nggak terima. Engkau dimaki-maki, buat apa sih kamu doa? Percuma kamu doa. Nah, atau kamu nggak usah ke gereja. Buat apa ke gereja? Kebaskanlah debu itu artinya apa toh? Nggak usah sepakat dengan orang-orang yang seperti itu. Tetap dengan segala kerendahan hati, tetapi nggak sepakat. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku nggak sepakat, tapi aku mau mengasihi. Nah, kebaskan debu, yang artinya nggak sepakat, nggak apa-apa. Tinggalkan aja, tinggalkan dalam arti tanda kutip ya. Tinggalkan pikiran bodohnya, tinggalkan pikiran negatifnya, tinggalkan. Tapi engkau tetap fokus kepada Tuhan. Engkau tetap fokus sama Tuhan. Tetap dalam konsisten, dalam doa, pujian penyembahan, justru makin kencang. Makin engkau dilarang, makinlah engkau kuat di dalam Tuhan. Justru dalam pelarangan itu, kuasa dan tenaga Tuhan makin dahsyat dalam hidupmu. Saya melihat saudara yang ikut live ini, engkau lagi dilarang banget sama pasanganmu. Nggak usah ribut. Nggak usah ribut, nggak usah perang ayat firman Tuhan, nggak usah. Engkau lagi diajar sama Tuhan untuk tunduk pada otoritas Allah, termasuk engkau tunduk pada hal yang lain. Tetap tersenyum. Kuncinya sukacita dan tetap tersenyum. Ayat yang ke-9 itu dahsyat. Makanya beranilah untuk dimuridkan Tuhan secara pribadi. Banyak-banyak punya hubungan intim dengan Tuhan di waktu-waktu yang sepi. Waktu keluarga udah pada tidur, bangunlah. Muji nyembah Tuhan lebih lagi. Bangun api Tuhan. Lama-kelamaan orang-orang yang keras hati itu akan tunduk dengan sendirinya. Orang-orang yang gak suka firman itu akan tunduk dengan sendirinya. Muji nyembahlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dimuridkan Tuhan terus-menerus. Ya, biar dimuridkan Tuhan terus-menerus. Supaya api Tuhan itu terus menyala dalam kehidupanmu. Keributan-keributan yang ada di dalam keluarga kita itu, karena api Tuhannya kecil sekali. Fondasi kekristenannya kurang kokoh. Anda lihat ya, bagaimana Nuh disuruh Tuhan bangun bahtera. Bangun bahteranya itu justru keadaannya lagi baik-baik aja.
Kalau seandainya Nuh nggak mau dimuridin sama Tuhan, pasti akan nyepelein Tuhan. Ngapain sih? Orang keadaan lagi baik-baik aja kok. Ngapain bikin bahtera? Tapi Nuh taat kepada Tuhan. Bikin bahteranya nggak main-main, saudara. Semua peralatannya, semua yang dipakai, ya dari kayu gofir, gitu ya, itu mahal, saudara. Itu berkualitas. Itu bicara tentang apa? Kualitas fondasi kekristenan. Nuh diselamatkan Tuhan dari air bah karena apa? Bahteranya dibuat sangat kokoh. Kita bisa diluputkan Tuhan dari banjir apa? Dari banjir, dari malapetaka, dari semua situasi-situasi yang membahayakan kalau fondasi kekristenan kita kokoh. Makanya bangun pagi-pagi itu. Supaya apa? Anda dan saya dimuridkan Tuhan. Sehingga kuasa dan tenaga itu keluar untuk kita terima. Nuh gak akan bisa mempunyai tenaga dan kuasa kalau dia tidak mendengar suara Tuhan. Kau harus dengar suara Tuhan, saudara. Anda dan saya semua yang ikut live ini harus punya tenaga dan kuasa Tuhan yang disebut dengan otoritas. Anda gak bisa doa tanpa otoritas. Gak bisa. Engkau akan stres berkepanjangan, mau doa mulutnya berbusa kayak apapun gak akan bisa. Pakai otoritas Allah. Amin. Otoritas itu akan membuat mata kita tajam. Kita doanya harus bagaimana? Kita harus mematahkannya apa? Sekali lagi ya, doa itu yang dipatahkan spirit jahatnya, saudara. Bukan doa umum. Tuhan, aku berdoa supaya anakku cepat sembuh. Sembuh dari apa? Sakitnya apa? Rohnya apa? Kalau misalkan anaknya demam, di dalam nama Tuhan Yesus, sakit demam yang ada dalam anakku ini, aku perintahkan engkau keluar. Nah, kayak gitu. Kuasa itu akan bekerja waktu kapan? Kita dimuridkan Tuhan tiap-tiap pagi. Kuasa itu akan bekerja waktu kita mendengar suara Tuhan. Makanya doa itu yang kita patahkan adalah spirit jahatnya, bukan doa umum. Loh Bu, doa itu kan yang penting sederhana, Roh Kudus kerja. Enggak kayak gitu, itu konsep lama. Jangan mendengarkan pengajaran-pengajaran yang kurang. Spirit jahat, kita itu lagi ngadapin, makanya disebut dengan peperangan rohani. Namanya peperangan rohani, senjata kita adalah doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Amin. Waktu engkau, contoh nih, waktu engkau utangmu banyak, wah utangmu banyak kok nggak mampu. Yang pertama yang harus kau lakukan adalah engkau sendiri harus bertobat. Engkau nggak bisa ngomong, Tuhan aku berdoa supaya utangku lunas. Kalau engkau nggak bertobat, utangmu nggak akan lunas. Bertobat terlebih dahulu. Karena hutang bukan dari Tuhan. Kita harus pakai hikmat Allah supaya ke depannya kita itu punya rasa tanggung jawab untuk mengelola berkat dengan benar. Lah Tuhan akan menolong kita kalau apa? Punyai perjanjian, besok-besok kita kelola berkatnya benar. Baru Tuhan tolongin kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku bertobat Tuhan. Aku bertobat gak akan utang lagi. Aku bertobat supaya aku bisa punya hikmat, kelola berkat dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala spirit kemiskinan, aku mengikat kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak menguasaiku. Aku nggak dikuasai oleh mamon. Gitu doanya. Aku nggak dikuasai oleh mamon. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa ucapan syukur turun atasku ya Tuhan. Habis itu praktek. Ucap syukur. Debt kolektornya datang, wah dar, kok ketakutan. Tetap engkau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih, walaupun aku takut Tuhan, tapi aku percaya kepadamu. Waktu hal-hal yang kayak gini, engkau harus punya komitmen bertobat soal duit. Sama. Kalau untuk dengan pasanganmu, untuk keluargamu, spiritnya apa? Spirit perceraian? Spirit apa? Perselingkuhan? Rohnya yang kau pegang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh perceraian. Segala roh ketakutan.
segala roh perzinahan, aku mengikat kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari keluarga saya. Yang mengikat pasangan hidup saya, aku patahkan oleh kuasa Roh Kudus, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang kau doakan. Tapi itu bisa terjadi waktu apa? Kitanya ini siap untuk terima tenaga dan kuasa Tuhan. Makanya kalau dengerin firman Tuhan, jangan sambil-sambil. Sambil make upan, sambil masak, kau dengerin firman. Saudara, itu cuma 20-30% yang masuk di telingamu. Lain-lainnya akan pergi dengan percuma. Firman Tuhan harus kau dengarkan. Firman Tuhan harus kau baca. Nih, tiap hari harus punya. Semua yang ikut live. Yang ikut live saya di Instagram, di YouTube. Semua harus punya firman Tuhan kayak begini. Alkitab harus punya. Harus di depan mata tiap hari dibaca. Tiap hari diperkatakan, tiap hari. Anda pasti akan menjadi murid yang powerful sekali. Gak perlu cari pendeta. Ya, gak perlu cari hamba Tuhan. Hamba Tuhannya udah capek, saudara. Kau teleponin berkali-kali, kau mintain tolong. Lu kuasa Tuhan sudah ada di depan mata kok. Sudah ada di dalam tangan kita. Secara otomatis kuasa itu akan bekerja dengan sendirinya. Waktu engkau pegang tangan orang, orang menjadi sembuh hatinya. Orang menjadi sembuh, orang yang luka hatinya jadi tenang. Orang yang yang berkekurangan akan menjadi sangat kuat di dalam Tuhan. Ya, praktek ya, saudara ya. Pagi pagi-pagi bangun, muji nyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, ngantuk Tuhan, latihan. Ya, semua butuh bayar harga, saudara. Ya, semua butuh bayar harga. Udah, saya sudah selesai. Jadi, bagaimana caranya kuasa Tuhan itu bisa bekerja? Yang pertama, dengarkan panggilan Tuhan di pagi hari. Ya, yang kedua, dimuridkan. Ayo, semuanya harus punya Alkitab. Jangan tidak punya Alkitab. Anda yang nggak mendengarkan, ya terserah. Ya, tapi yang ikut live, baik di Instagram maupun yang di YouTube, punyai Alkitab, dibuka tiap hari. Bukan Alkitab yang ada di HP atau apa. Saya suruh kalian untuk punya kayak gini. Nih, Alkitab kayak gini. Harus punya. Nah, nggak mau mendengarkan, ya wes. Bye. Ya, yang mau mendengarkan saya jamin Anda pasti luar biasa dahsyat. Anda adalah orang-orang yang siap dipakai Tuhan luar biasa untuk memenangkan keluargamu, untuk memenangkan orang-orang di luar sana. Anda pasti akan menjadi orang yang powerful sekali dalam doa, pujian penyembahan. Sekali engkau memegang orang, ada kekuatan ilahi itu turun. Sehingga orang itu dikuatkan, sehingga orang itu disembuhkan. Amin. Sudah ya? Tinggal praktek ya. Firman Tuhan sudah disampaikan, tinggal praktek. Nanti hasilnya seperti apa, saya tuh rindu loh saudara. DM saya, coba tolong. Apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian, hasil pelayanan seperti apa. Bu, ya DM sama saya, Bu, saya tadi pelayanan ini, hasilnya seperti ini. Wah, saya rindu sekali saudara ya, mendengar cerita-cerita seperti ini. Pasti saya respon dengan cepat yang model-modelnya kesaksian kayak gini. Ya, oke, yuk kita doa sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, ayo, Kau nyata di sini, yes, kemenangan terjadi di sini. Lagi saudara dengan sukacita. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Wow, pagi hari ini saya merasakan sukacita ilahi, saudara.
Oh rabasekera rabatakana ya la wala 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 wala. Oh ya la wala 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 rabaya shikara matakara rabaya raba. Engkau Tuhan Allah yang sanggup mengubah atmosfer ya Tuhan. Wow Tuhan, roh sukacita mengalir dahsyat, mengalir dahsyat, mengalir dahsyat atas setiap jemaatmu Tuhan, yang ada di Instagram maupun yang di YouTube ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa ilahi turun. Dan dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada gairah, ada gairah. Wow, ada gairah yang menyala-nyala, ada api yang berkobar-kobar. Oh ya wala, saudara, saya melihat ada begitu banyak engkau jadi suka nyembah, engkau jadi suka muji nyembah Tuhan, engkau jadi suka berdoa. Ada kuasa ilahi, terima saudara. Oh Tuhan, kau melihat tangan anak-anakmu terangkat ya Tuhan. Ada kuasa dalam doa mereka, ada kuasa dalam pujian penyembahan mereka, ada kuasa waktu mereka membaca firman Tuhan, ada kuasa ilahi turun ya Tuhan. Muridkan kami semua ya Tuhan, muridkan kami semua, ajarkan kami semua ya Tuhan, menjadi partnernya Tuhan, menjadi temannya Tuhan, untuk kami boleh membawa kerajaan Allah buat orang-orang di luar sana, untuk orang-orang yang ada dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan, waktu Engkau memuridkan kami Tuhan, wow Tuhan, ada satu kegerakan roh Allah yang bekerja dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami percaya kepadamu. Oh, saya melihat saudara, Engkau bertahun-tahun berdoa untuk keluargamu. Tuhan kasih Engkau kemenangan, terima itu. Oh yes Tuhan, ada kegairahan yang luar biasa turun pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada roh sukacita, ada roh pengharapan. Wow, dahsyat Tuhan. Apimu menyala besar, membawa satu gairah yang besar. Engkau terima itu saudara, sukacita yang menyala-nyala dari Tuhan. Dan tiba-tiba engkau berdoa. Dan tiba-tiba engkau berbahasa roh. Dan tiba-tiba engkau bisa mendoakan orang. Dan tiba-tiba kuasa Tuhan ilahi itu turun atasmu. Sudden miracle terjadi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu bekerja ya Tuhan. Kuasamu bekerja ya Tuhan. Rumahmu bersih. Rumahmu kudus. Izinkan Roh Kudus senantiasa berhabitasi dalam rumah kita semua. Di tempat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak. Kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Allah. Ayo mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau dahsyat sekali. Engkau mengubahkan kami. Yes Tuhan, yes Tuhan. Saudara, saya punya kerinduan berdoa untuk anak-anak. Ayo berdoa untuk anak-anak semua. Yang punya anak-anak, saya mau berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk yang ikut live ini. Yang mereka punya anak-anak yang masih kecil ya Tuhan. Usia yang masih kecil, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sudden miracle. Ada anak-anak yang mau berdoa. Mereka berdoa ya Tuhan. Mereka muji nyembah Tuhan. Ada roh sukacita turun atas setiap anak-anak mereka ya Tuhan. Mereka di usia-usia yang masih kecil ya Tuhan. Tiba-tiba mereka berdoa. Tiba-tiba mereka bersyafaat Tuhan. Turun atas anak-anak ini Bapak. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati kedua tangan orang tuanya ya Tuhan. Agar supaya urapan itu turun Bapa. Memberkati anak-anak mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa ilahi turun ya Tuhan. Kuasa ilahi turun Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau memberkati kami semua pagi hari ini. Kami percaya kemenangan Tuhan terjadi atas keluarga-keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat jadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara.